Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya dengan Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang kisah horor Pamali bagian 2. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpurengang kala karena martisi. Jalan di kampungku rusak parah, bebatuan berserakan di mana-mana. Keempat orang timur, yaitu Bertus, Agustinus, Christian, dan Martinus tergopoh-gopoh memikul jenazah bapak. Warga kampung hanya menonton sesekali melontarkan sumpah serapah pada bapakku. Sungguh, kalau saja waktu itu aku sudah dewasa, ingin sekali rasanya menimpuki mereka dengan batu. Saat itu aku, ibu, dan Mang Roy malah tertunduk malu. Hei, bakar saja jenazah Abu, gak layak dikubur. Iya, cuy, dasar sampah masyarakat. Najis, sial, warungku dilewati jenazah Abu. Sekalian saja kau juga mati dia. Kami dihujani cacian warga, tapi tidak sepatah kata pun kami membalas mereka. Sesampainya di ujung kampung, Mang Roy menyuruh para pemikul untuk beristirahat dulu di bawah pohon kelapa karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi. Orang menyebut kawasan ini dengan sebutan Tungtung Lembur. Di sana terhampar persawahan yang hijau, banyak pohon-pohon kelapa yang meneduhi kami. Burung bangau berterbangan di langit. Kulihat ada beberapa ekor di tengah sawah sedang mencari makan. Nafas Mang Roy terengah-engah, kelelahan menanjak. Ia menyibakkan sedikit kain penutup jenazah, memeriksa kalau keadaan jenazah bapak baik-baik saja. Setelah istirahat beberapa menit, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Pemakaman masih jauh, Mang Roy takut kemalaman. Ini masih jauh kah? Tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban. Sebentar lagi sampai kok. Aku tahu Mang Roy berbohong padahal perjalanan masih sangat jauh. Kami masuk perkebunan sawit. Kulihat beberapa ekor anjing lari ketakutan melihat kedatangan kami. Beberapa orang sedang memanen buah sawit sempat berpapasan dengan kami. Mereka masih warga kampungku, tidak ramah, malah menampakkan ekspresi kebencian. Langit semakin mendung. Awan hitam bergumpal di langit. Mang Roy meminta tukang pikul untuk mempercepat langkah. Aku harus sampai berlari kecil untuk menyimbangi langkah mereka. Sesekali aku menoleh ke belakang, sebab entah kenapa aku merasa ada orang yang mengikuti kami. Dan benar saja, dari balik pohon sawit ada sosok anak laki-laki berkepala botak, bertelanjang badan, hanya mengenakan celana dalam berwarna putih seperti kain kafan. Tubuhnya pucat membiru, matanya hitam. Ia tersenyum padaku malu-malu. Bu, ada yang ngikutin kita tuh. Mana? Itu loh bu, di balik pohon. Mana Vin? Gak ada siapa-siapa kok. Ayo, jalan lagi. Ibu sepertinya tidak peduli. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit, tapi gerimis mulai berjatuhan. Semakin lama malah semakin deras. Mang Roy melihat sebuah saung, mungkin tempat berteduh para petani sawit. Ia menyuruh kami untuk berteduh dulu. Keranda bapak diletakkan di atas tanah. Atap saung yang terbuat dari ijuk melindungi keranda bapak dari air hujan. Tapi tetap saja masih terkena cipratan air. Mang Roy mencari sesuatu di saung untuk bisa melindungi keranda. Untung saja ia menemukan sebuah terpal. Ditutupnya keranda menggunakan terpal itu.
Kemudian ia menyalakan sebatang rokok, melempar pandangan ke perkebunan sawit yang basah. Hari semakin sore. Kabar kalau bapak mampu menyembuhkan orang sakit tersebar kemana-mana. Rumahku semakin hari semakin ramai oleh para tamu yang mau berobat ke bapak. Profesi bapak berubah dari tukang mainan menjadi seorang tabib yang mengobati segala macam penyakit. Bapak tidak pernah mematok tarif untuk jasa pengobatannya. Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka. Ada juga yang membayar bukan dengan uang, melainkan dengan hasil bumi. Gabah di rumahku penuh, buah-buahan tidak termakan saking banyaknya. Ibuku gemukan karena dapat asupan gizi yang baik. Kalau biasanya keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali, semenjak bapak banyak uang, kami makan apapun yang kami mau. Bapak juga memperluas beranda rumah agar orang-orang bisa mengantri dengan nyaman. Setiap hari, setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat. Semua orang yang diobati bapak pasti sembuh. Kebanyakan dari mereka terserang ilmu santet, pelet, dan bahkan ketempelan jin jahat. Hanya dengan satu semburan air saja, semua penyakit sembuh total. Semua berjalan dengan baik, sampai pada suatu hari ada seorang warga kampung bernama Pak Darsoni yang berobat ke bapak. Katanya sudah 2 hari dia demam dan tidak sembuh-sembuh sekalipun minum obat. Pak Abu, aku heran sama penyakitku ini. Jangan-jangan aku terkena santet, Pak. Pak Darsoni duduk di tepi ranjang pasien. Sehabis pulang sekolah, aku rajin membantu bapak menjadi asistennya, membantu mengambilkan air kalau habis, dan memanggil satu persatu pasien. Iya, benar dugaanmu. Kamu terkena santet. Tapi jangan khawatir, setelah ini kamu pasti sembuh. Seperti biasa bapak menyemburkan air ke wajah Pak Darsoni. Seketika rambutnya yang sudah beruban menjadi klimis terkena semburan air. Aneh, bukannya sembuh, besoknya dia malah tewas. Kampung mulai geger dengan kematian Pak Darsoni. Bu Karsi, istrinya Pak Darsoni, mendatangi rumahku. Saat itu pasien sedang ramai. Hei, dukun sialan! Kamu bunuh suamiku, ha? Dia menggebrak meja, kulihat sebuah parang yang tajam di lengan kirinya. Loh, ada apa ini? Bapak panik, ia kaget tiba-tiba dituduh membunuh. Suamiku mati setelah berobat sama kamu. Nada bicaranya terkesan berteriak, matanya melotot. Tanpa basa-basi lagi, ia bacok punggung bapak dengan parang itu. Sontak aku berteriak ketakutan. Darah membasahi punggung bapak. Ia ambruk ke lantai sambil meringis kesakitan. Semua orang yang sedang berobat panik lalu berhamburan keluar rumah. 3 orang lelaki yang tidak lain adalah pasien bapak menahan tubuh Bu Karsi. Ia mengamuk sambil menyabetkan parang di tangannya ke sembarang arah. Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut. Hingga akhirnya mereka dapat menghentikan amukan Bu Karsi. Hari itu semua pasien kabur. Kulihat wajah mereka cemas dan mulai tidak percaya pada pengobatan bapakku. Kulihat Bu Karsi terkapar pingsan. Ia digotong ke ruang tamu, sementara bapak dilarikan ke puskesmas. Ibuku menangis sejadi-jadinya melihat bapak yang bersimbah darah. Tragedi itu terjadi sangat cepat. Aku masih beruntung tidak menjadi sasaran pembacokan Bu Karsi. Malamnya, aku disuruh menjaga adikku di rumah, sementara ibu menemani bapak di ruang rawat inap. Secara tidak sengaja, kulihat seseorang mengendap-endap di belakang rumahku. Di tangannya ada sebuah piringan kecil yang mengepulkan asap. Mungkin saja asap kemenyan. Aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah lelaki itu. Mas, lagi ngapain di situ?
aku beranikan diri menegurnya, dia menoleh ke arahku dan pergi begitu saja. Kulihat sekilas wajahnya tua. Dia memakai belangkon yang warnanya samar. Siapa lelaki itu? Dan apa yang dia lakukan di belakang rumahku? Perihal pembacokan bapak, keluarga kami tidak mau memperpanjang masalahnya. Mereka malah memaafkan Bu Karsi dan tidak melaporkannya ke polisi. Aku sangat bangga pada ibu. Walau keluarga kami dituduh macam-macam sampai bapak dibacok, tapi ibu tetap berbaik hati pada keluarga Pak Darsoni. Bahkan ibu ikut melayat dan menyumbang paling banyak seperti sekarung beras, 1 peti telur, dan sekardus minyak goreng. Belum lagi amplop yang ibu berikan terlihat sangat tebal. Kenapa kita harus berbaik hati pada mereka sih, Bu? Mereka kan jahat sama keluarga kita, ucapku sambil menyaksikan prosesi pemandian jenazah. Jangan kayak gitu, Nak. Kita harus baik pada semua orang, terutama pada orang yang jahat sama kita, sebab mereka itu jauh lebih membutuhkan kebaikan kita. Aku sedikit tercengang mendengar perkataan ibu yang terdengar sangat bijaksana. Bukan hanya melayat saja, ibu juga mengajakku untuk mengantar jenazah Pak Darsoni ke pemakaman yang jaraknya jauh sekali. Dengan susah payah, akhirnya kami sampai di pemakaman. 2 orang bersiap di liang lahat. Jenazah disodorkan dari atas lahat, kemudian diterima oleh 2 orang tadi. Saat sedang membenarkan posisi jenazah, tiba-tiba muncul kejadian aneh. Astaga, kau dengar itu, Muhid? Ia menoleh ke arah temannya yang sama-sama bertugas di dalam liang lahat. Iya, dengar. Terjadi lagi, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Tanya Ustadz Husein. Biasa, Pak. Ada suara dentuman keras di liang kubur, kayak suara palu dibentur-benturkan ke tanah. Astagfirullah. Kulihat Bu Karsi kembali terisak menyaksikan kejadian itu. Ustadz Husein mendekatkan telinganya ke liang lahat. Dia mengelus-ngelus dada. Benar saja terdengar suara dentuman keras seperti sebuah palu. Aku coba-coba ikut mendengarkan. Suara itu mengerikan sekali. Ya sudah, cepat diazani lalu dikubur. Aku nggak mau, Pak Ustadz. Ustadz Husein berdecak kesal. Anaknya ada. Kami tidak punya anak, Pak, ujar Bu Karsi sambil menyeka air mata. Baiklah, biar aku saja. Ustadz Husein mengalah juga. Ia turun ke dalam liang lahat. Memang sering terjadi seperti itu kalau ada jenazah baru dikubur. Pasti dari dalam liang lahat ada suara dentuman keras. Entah apa yang terjadi di bawah tanah. Dulu aku sering berpikir, pasti malaikat sedang menyiapkan pukulan terbaiknya untuk menyiksa jenazah. Tapi sekarang setelah aku banyak membaca ilmu alam, bisa jadi hal itu disebabkan gejala alam saja. Sayangnya, aku belum bisa membuktikan kebenarannya. Setelah kematian Pak Darsoni, musibah mulai menimpa keluargaku. Beberapa pasien yang berobat ke Bapak meninggal satu persatu. Memang tidak semua, tapi sudah ada 5 orang meninggal setelah mengunjungi pengobatan Bapak. Aku heran, kenapa hal ini bisa terjadi. Orang-orang kampung berdemo di depan rumahku, meminta agar praktik pengobatan dihentikan segera. Apa kita tutup saja pengobatannya, Pak? Tanya ibu. Aku tidak tahu, Bu. Kalau ditutup, bagaimana lagi aku menafkahi kalian? Kita bisa balik lagi kayak dulu, Pak. Jualan mainan dan ibu jualan gorengan. Ibu menyentuh kedua tangan Bapak. Bapak memang sudah 2 hari tidak membuka praktik.
karena didemo habis-habisan oleh warga kampung. Mereka tidak bisa menuntut Bapak karena tidak ada bukti yang kuat, tapi warga yakin kalau Bapak adalah biang keroknya. Mereka menyebut kalau ilmu yang Bapak miliki adalah ilmu sesat yang meminta tumbal pada pasiennya. Namun aku yakin bukan Bapak pelaku pembunuhnya. Untungnya aku mulai menemukan titik terang saat seorang pasien yang masih percaya pada Bapak datang ke rumah untuk berobat. Bapak sudah menolaknya tapi dia memaksa. Kulihat banyak bisul-bisul kecil yang tumbuh di seluruh badannya. Bisul itu mengeluarkan nanah yang bau busuk. Bapak bilang kalau pasiennya ketempelan jin jahat. Lagi-lagi dengan sekali semburan sakti Bapak, pasien itu sembuh. Bisul kecil di sekujur tubuhnya saat itu juga kempes. Ia berterima kasih pada Bapak dan memberikan sebuah amplop berisi uang kemudian pamit. Saat sebelum ia pergi, kulihat seorang lelaki tua mendekatinya. Berjalan mereka sambil mengobrol satu sama lain. Mereka semakin menjauh, tapi lelaki tua di samping pasien bapakku terus mengajaknya bicara. Apa mereka saling kenal? Entahlah, hatiku tiba-tiba curiga. Kematian terjadi lagi. Kali ini seorang nenek yang berobat sakit gigi ke Bapak. Selang 2 hari ia dikabarkan tewas di atas tempat tidurnya. Aku tidak tahu kenapa waktu itu tidak ada seorang pun dokter atau perawat yang memeriksa penyebab kematian si nenek. Ia dikubur begitu saja dan menyalahkan bapakku. Aku sangat takut kalau sampai ada warga kampung yang menyerang keluarga kami. Dan kekhawatiranku benar terjadi. Saat kami sedang enak tidur nyenyak, sekitar jam 12 malam, sebuah batu besar menghantam kaca rumah kami. Sontak saja kami sekeluarga terkejut. Adikku bangun dan langsung menangis. Bapak berhambur keluar kamar sambil membetulkan sarungnya. "Ada apa ini? Salah saya apa?" "Dasar dukun sialan, pembunuh!" Seorang lelaki berbadan gempal menarik Bapak dengan paksa. Kami menangis melihat Bapak tersungkur ke tanah. Mereka memperlakukan Bapak seperti binatang, diseret paksa oleh 3 orang lelaki. Sementara ibu sambil menggendong adikku mengikuti arak-arakan itu sambil berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Aku membuntuti di belakang. Aku juga beberapa kali meminta ampun pada warga kampung, tapi mereka tidak peduli. Bapak diikat di sebuah batang pohon. Salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk. Bapak ditelanjangi dan dicambuk berkali-kali. Kami hendak menerobos kerumunan tapi mereka menahan kami. Bapak berteriak kesakitan. Tapi orang yang mencambuk Bapak seolah tidak punya belas kasih. Hingga akhirnya suara sirine mobil polisi datang. Mang Roy menjadi penyelamat Bapak. Ia segera menelpon polisi untuk membubarkan penyiksaan terhadap Bapak. 3 orang provokator dibawa ke kantor polisi. Aku sangat bersyukur atas kehadiran Mang Roy malam itu. Ia memang tidak tinggal sekampung denganku. Ia tinggal di kampung seberang dan kebetulan malam itu hendak mengunjungi Bapak. Semua orang bubar setelah polisi menembakkan peluru peringatan. Badan Bapak penuh luka bekas cambukan, bahkan sampai mengenai wajahnya. Bibirnya jontor, wajahnya lebam, tubuhnya tergolek tidak berdaya. Mang Roy melepaskan ikatan tali di tubuh Bapak. "Aku dituduh membunuh pasienku, Roy," kata Bapak sambil meringis, tangannya memegangi dada. Ibu masih dalam keadaan menangis. 2 orang polisi membantu untuk menggotong Bapak ke rumah. Mereka meminta beberapa keterangan. Ibu menjawabnya sambil sesenggukan menangis. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, mereka lekas pamit. Bapak dibaringkan di atas kasur. "Abu, kamu tutup saja praktik pengobatan ini. Sangat bahaya. Dan untuk sementara, kalian boleh tinggal di rumahku dulu." "Tidak, Roy. Aku tidak mau merepotkanmu."
Mang Roy mengembuskan nafas berat. Saudara kandungnya ini memang keras kepala. "Tia, tolong ambilkan piring," pinta Mang Roy pada ibuku. Setelah menerima piring yang disodorkan ibu, Mang Roy merogoh 3 butir kemenyan dari saku jaket kulitnya. Dihancurkan kemenyan itu dengan telapak tangan, kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap. Mang Roy ini ternyata sakti juga. Entah dari mana ia mendapatkan ilmu itu. Yang jelas, dari kepulan asap kemenyan muncullah 4 ekor macan putih. Kami sekeluarga terkejut, adikku menangis ketakutan. Bersambung.